Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini, kita masih bisa mengikuti lomba Al-Husna. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'athum dan umatnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Dewan juri yang kami hormati dan teman-teman Al-Husna yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan khitbah yang berjudul Tauhid kepada Allah. Saat ini, kita lahir dalam generasi milenial, generasi Z yang hidup di zaman globalisasi. Zaman di mana semua informasi dapat kita peroleh dalam satu genggaman. Ya, gadget internet adalah suatu hal yang lumrah dan bukan hal yang luar biasa lagi bagi kita semua. Semua orang punya dan semua orang bisa mengoperasikan. Gadget dan internet adalah suatu hal yang membawa dampak, terutama dampak positif pada masa sekarang. Adanya gadget dan internet membawa dampak yang sangat berarti pada masa pandemi ini. Internet dimanfaatkan menjadi media pembelajaran jarak jauh. Internet juga dimanfaatkan sebagai referensi bacaan kita ketika pelajaran dimulai. Tetapi, gadget dan internet juga memiliki sisi-sisi negatif yang apabila tidak kita bendung, maka kita akan hanyut dan ikut ke arus yang salah itu. Contohnya, banyak anak-anak muda, generasi penerus bangsa, sampai lalai karena sholatnya, sampai lalai sholatnya karena HP dan game online, dan banyak lagi. Terutama generasi muda yang saat ini merebak pergaulan bebas yang tanpa batas. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Al-Husna yang berbahagia, apabila penduduknya dan generasi penerus bangsa itu seperti itu, memiliki akhlak yang tercela, maka Allah tidak segan-segan menurunkan azabnya kepada kita semua. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 96. Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa penduduk itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi barang siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah, maka azab Allah pasti akan turun. Wahai para pemuda generasi penerus bangsa, Allah telah memperingatkan kita dalam firman-Nya tersebut, bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa ini, kita harus memperkokohkan iman kita, takwa kita kepada Allah. Karena hanya itulah benteng yang kokoh dan kuat untuk membentengi diri dari hal-hal negatif. Seperti dalam Quran, surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
sahabat Al-Husna yang berbahagia, Allah telah berfirman dan memperingatkan kepada kita bahwa kita harus beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan iman. Karena Allah telah memerintahkan kita sebagai benteng yang kokoh dan kuat adalah iman yang ada pada diri kita masing-masing. Allah telah berfirman dalam suratnya itu, memperingatkan kita sebagai generasi penerus bangsa ini untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dalam Quran surat Al-Ikhlas ditegaskan kembali bahwa Allah adalah satu dan Allah itu adalah sebaik-baik tempat kita meminta. Dan Allah tidak beranak apalagi diperanakkan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah, Tuhan semesta alam. Dari khutbah saya dapat kita ambil 3 kesimpulan. 1, kita sebagai generasi penerus bangsa ini harus mempertebal iman dan takwa kita sebagai benteng yang kokoh dan kuat untuk membentengi diri dari segala hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh zaman globalisasi ini. Yang kedua, kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa, kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman dan takwa. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah adalah tempat sebaik-baik kita meminta. Allah sebaik-baik pemberi. Maka kita harus memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari hal-hal yang tercela. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.